Terima kasih Anda masih bersama kami di NTV Prime. Dialog kembali kami lanjutkan, masih bersama saya Pak Maru dan juga Mas Nowo. Pak Maru, memang MK ya, biasa ya membuka pintu sampai dengan 23.59 begitu, menunggu gugatan-gugatan yang masuk, dan biasanya masih ada gugatan yang masuk. Oh iya, biasanya sampai detik-detik terakhir kan, karena memang juga jadi tidak office mudah. Hour ya? Ya, tidak mudah sebenarnya syarat yang ditentukan itu, bahwa untuk syarat-syarat sudah secara terperinci kalau di peraturan MK ini, sampai dia permohonan harus ada daftar alat bukti dan lain sebagainya. Itu agak berbeda dengan sistem peradilan yang biasa, di mana agak lebih longgar dia karena memang time frame-nya terbuka kan. Tetapi kalau di sini tentukan time frame-nya 14 hari kerja harus final. Wah, itu kadang-kadang kalau di zaman dulu kita bagaimana mempertahankan tingkat kesadaran kita untuk kalau diumumkan jam 8 pagi nanti tetapi putusan belum disusun, itu membutuhkan extra effort lah bagi hakim itu. Yang di masa lalu kami juga menyediakan apa yang dikatakan orang yang memicit kepala kita supaya darahnya mengalir terus ke sini kan. Kalau tidak kita bisa kelengar juga kan. Pressure banget ya, Pak. Jadi pemilu itu, kalau sengketa pemilu di MK itu sebenarnya taruhannya nyawa para hakim itu. Oleh karena itu tingkat kesehatannya mereka harus dijaga betul, sehingga dia time frame yang sangat sempit itu harus bisa dilaksanakan. Tidak ada istilah dengan integritas tinggi ya, ya, bukan dilaksanakan asal-asalan ya. Tidak asal-asalan. Kalau ada pengaruh lagi, ya mungkin juga dengan kondisi seperti itu tidak sempat lagi sebenarnya kalau dalam kondisi normal. Tapi kalau dari sejak awal sudah ada komitmen, misalnya pokoknya ini kan, nah itu sudah lain lagi itu. Oke. Jadi yang lelah bukan hanya KPU sebenarnya, MK oh juga. Iya, MK juga. Sampai kepada semua tenaga yang ada di panitera pengganti, apa namanya itu, juru ketik itu, semua itu harus terus bekerja sampai final. Dan kita pernah mengalami juga itu jam 8, jam 12 malam belum selesai, Pak. Tapi kita harus kerjakan sampai jam 3 pagi. Selesaikan. Oke, Pak Maru, kan memang tahun ini tingkat partisipasi publik untuk pilkada paling rendah ya. Tadi Mas Nowo mengamini hal itu ya. Apakah artinya jumlah gugatan yang masuk ke MK untuk kali ini juga paling banyak atau bagaimana, Pak? Saya kira kalau dari sisi apa yang saya dengar tadi siang sudah mencapai 254, relatif sebenarnya boleh kita katakan itu sudah lumayan tinggi ya. Karena tingkat daripada pilkada itu kalau dihitung di seluruh Indonesia mungkin sekitar katakanlah 700 ya. 500 sekian aja, itu sudah hampir setengah. Itu sudah sangat tinggi sebenarnya. Baru pada jam berapa itu yang diumumkan oleh MK itu. Sehingga menurut saya juga bahwa memang ada dampak juga daripada situasi sosial politik kita pada waktu menjelang Pilpres dan Pileg yang lalu yang berdampak kepada pemilihan kepala daerah. Karena dari dulu kan sudah ada yang mengemukakan itu bahwa pilkada ini sungguh-sungguh sebenarnya bisa dikatakan tidak netral pimpinan-pimpinan kan, karena adanya keputusan untuk menunjuk pejabat-pejabat kepala daerah yang tentunya ditunjuk oleh mereka yang berkuasa pada momen itu, tentu Pak Jokowi. Dan juga di dalam beberapa hal banyak Pak Jokowi kan waktu Pilpres campur tangan langsung, dan kemudian saya dengar di Jawa Tengah itu kan langsung juga campur tangan beliau, dan itu tentu saja juga merupakan sesuatu hal yang agaknya tidak pernah terjadi lah, tetapi toh terjadi, dan itu menyebabkan kita melihat bahwa pilkada yang tahun ini kalau banyak pun sengketanya, ada kemungkinan seharusnya bahwa mereka yang menjadi penguasa di masa sebelum Pilpres mengangkat Pak Prabowo, tentu saja mereka yang menjadi pihak yang berada di kursi kemenangan itu, sehingga kita bisa mengatakan sekarang oposisi atau pihak satu-satunya PDIP sekarang kan, karena hampir seluruhnya dikooptasi ini partai-partai di dalam koalisi. Oleh kartel politik ya, oke. Mengantisipasi yang tidak mungkin menjadi mungkin, ini Mas Nowo, apakah dari tim Pramdul ini sudah mengantisipasi jika worst case scenario akan dilakukan pemungutan suara ulang? Sudah siapkah dengan logistik dan lain-lainnya? Iya, kalau ditanya siap nggak siap, worst case ini ya? Worst case ya, worst case-nya memang ternyata karena politik ini kan tidak ada kepastian ya kan? Jadi kita tetap harus ada antisipasi. Betul. Jadi kalau memang terpaksanya memang harus 2 putaran, kami siap. Kan mengutip kata Bang Dul, mau 2 putaran, 3 putaran, ayo gitu. Artinya kami yakin
Justru malah nanti semakin banyak putaran, justru semakin banyak pemilih yang beralih ke kami. Kenapa gitu bisa kan. begitu? Ya karena kan waktunya lebih panjang nih Mbak. Kita gini, 3 bulan aja kita bisa dapat 50,07. Oke. Kalau ditambah 3 bulan lagi ya bisa-bisa jangan-jangan kita bisa 58, 60. 3 bulan pertama itu, kartel politik itu sibuk sama daerahnya masing-masing. Nah, ketika pemungutan suara ulang, ini mereka sudah bisa lebih fokus untuk Jakarta. Nah, Iya. apakah itu akan menjadi satu kekhawatiran tersendiri? Itu sesuatu yang diantisipasi tapi tidak dikhawatirkan. Karena Oh, ya itu bagus. Mbak sendiri udah men-state itu kan. Yang lain itu pasti akan bantu fokus di Jakarta. Ya nggak apa-apa gitu. Kita tetap akan fight. Kita tetap dengan bagaimana kita men-touch grassroots masyarakat gitu. Kita juga punya kelebihan-kelebihan kok yang bisa kita unggulkan dibandingkan paslon lain. Nah itu Apa kira-kira itu kelebihannya? Contohnya, ya konkretnya? nggak usah jauh-jauh deh Mbak. Kita kan paslon kita nyoblos mukanya sendiri. Paslon sebelah kan nggak bisa nyoblos nomor sendiri. Artinya udah kurang 2 suara. Ya kan 50% Itu plus dua. 1 bisa menang. Loh kalau dia kurang 2 kan artinya nggak jadi menang. Nah itu kurang lebihnya kayak gitu. Oke. Pak Maru, ini ketawa beneran lucu atau ini ada sarkastiknya Pak di balik ketawa? Saya kurang tahu tentu sih banyak bisa nilai. Tetapi bagi saya kalau sudah pemilihan seperti ini ya fair-fair aja. Kalau sudah dinyatakan oleh penyelenggara bahwa pemenangnya itu si A tanpa kemampuan untuk secara objektif mengajukan alat bukti di mana kesalahan itu terjadi atau penyimpangan itu terjadi. Menurut saya kita harus mulai berdemokrasi secara sportif lah. Ini yang menjadi kesulitan saya semakin banyak. Misalnya pemilihan kita lakukan, semakin sedih kita melihat kalau tingkat kematangan demokrasi itu belum sampai kepada satu titik di mana kita harus mengakui bahwa kawan atau lawan itu lebih unggul kan. Karena mengukur hanya dari suatu koalisi tertentu yang dianggap seluruh potensi kekuatan itu berada di pihak kita. Tapi mereka lupa yang menentukan bukan koalisi tapi rakyat. Ini yang harus disadarkan bahwa pemilu adalah merupakan suatu demonstrasi kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Saya kira itu. Pak Maru, KTP Jakarta. Oh iya. Bangga sebagai warga Jakarta melihat hasil Pilkada Jakarta kali ini? Bangga lah. Sejak tahun 60-an kita sudah jadi penduduk di sini. Ya tentu saja kita bangga kan. Dalam arti begini Pak Maru, warga Jakarta ini bisa melihat ya, tanpa ada pengaruh dalam hal ekonomi dan dalam hal politik, tapi mereka bisa memilih apa yang menjadi keinginan hatinya. Ya, saya kira ya. Saya sependapat dengan itu dan barangkali inilah meskipun misalnya penduduk Jakarta ada juga yang mungkin di bawah satu tingkat pendidikan yang lebih rendah dari apa yang kita harapkan dalam satu demokrasi, tetapi mereka entah kenapa mereka lebih matang menurut saya. Oke, terakhir Mas Towo sudah potong tumpeng? Menunggu lagi. Tapi di masyarakat tuh sudah ada yang potong-potong tumpeng. Di akar rumput kan? Iya, Oke. betul. Dari pusat sendiri DPP mungkin? Ya, kapan rencananya? Mau diundang ya? Kita tunggu undangannya ya. Ya, itu kan artinya lebih mengafirmasi kemenangan satu putaran ini. Betul. Ya kami tetap yakin ini akan menang satu putaran, Mbak. Oke, terima kasih Pak Maru dan juga Mas Nowo telah Sama-sama, berdiskusi Mbak. bersama kami.